Oke, langsung kita mulai aja. Halo, selamat pagi para attendees. Terima kasih banget saya ucapkan kepada attendees yang sudah datang pada webinar kita kali ini, di mana kita akan membahas mengenai solusi dari Nozomi Network mengenai mesin-mesin atau apa ya, perusahaan manufaktur biasanya punya mesin itu dapat kita berikan keamanan atau kita proteksi terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kali ini saya nggak sendirian. Kali ini saya akan ditemani oleh Mas Willy dari Netpoleon Indonesia. Halo Mas Willy, apa kabar? Ya, kabar baik. Alhamdulillah kalau seperti itu. Dan nggak cuma Mas Willy yang akan menjelaskan mengenai Nozomi ini, nanti juga akan dibantu oleh Mas Edwin dari Netpoleon juga untuk mengenai demo presentation-nya. Apa kabar Mas Edwin? Alhamdulillah, baik Mas. Oke, baik kalau seperti itu. Oke, saya harap Mas Willy dengan Mas Edwin juga diberikan kesehatan yang luar biasa di saat pandemi yang sangat sulit ini ya, terlebih. Oke, langsung saja saya mulai. Saya akan menjelaskan mengenai Prima Cyber Solusi itu apa. Oke, pertama, Prima Cyber Solusi merupakan joint venture antara PT Informasi Neta Markindo atau yang biasa dikenal sebagai NMI dan NSHC asal Singapura, di mana hasil kerjasama ini berbentuk PCS, di mana kita fokus dalam solusi-solusi cyber security seperti itu. Ini untuk solusi dan service yang bisa kita berikan kepada kalian. Yang pertama adalah SOC as a Service, di mana kita bisa memberikan solusi Security Operation Center kepada kalian secara terstruktur dan fokus pada monitoring terhadap kegiatan-kegiatan cyber threat. Terus juga kita bisa memberikan untuk keamanan pada web, pada mobile apps, dan juga endpoint security. Lalu, gak hanya itu aja, kita dapat memberikan service sebagai cyber intelligence, pen testing, dan juga training pada ICS/Sekada. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu sekiranya company profile dari PCS itu apa. Sekarang saya serahkan kepada Mas Willy mengenai penjelasan Nozomi Network. Silakan Mas Willy. Iya, terima kasih Mas Juang. Saya coba share screen bentar ya. Oke, saya punya screen sudah kelihatan Mas Juang? Sudah Mas, sudah. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah bisa hadir pada pagi ini. Jadi sekilas hari pagi ini saya sedikit mau akan sharing mengenai bagaimana kita bisa mengenai menjaga keamanan dari sisi OT-nya atau operation teknologi. Jadi banyak kita melihat beberapa yang kita sering alami bahwa memang banyak serangan-serangan itu hanya ada di sisi IT. Jadi bagaimana kita bisa untuk mengetahui apa yang sebenarnya sih, apa saja yang terjadi di dunia OT mengenai serangan-serangannya. Salam kenal, saya dengan Vili. Ini ada email saya dan nomor telepon saya. Oke. Pertama, saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa agenda. Yang pertama, apa itu ICS, kemudian apa itu ICS Cyber Security, dan mengapa Nozomi, dan apa saja yang Nozomi bisa berikan. Oke, ini contoh adalah gambar Industrial Control System atau ICS. Mungkin Bapak Ibu yang hadir sini lebih familiar dan lebih mengetahui apa itu bentuk ICS. Jadi ini hanya sedikit overview bagaimana bentuk-bentuk dari sisi ICS itu sendiri. Nah, sedikit kita akan mau sharing beberapa vocabulary yang akan kita sering temui di ICS komponen. Yang pertama itu adalah OT. OT itu adalah operation teknologi. Kalau kita biasa sering dengar IT, itu kan ya informasi yang teknologi. Kemudian ada ICS. ICS itu adalah Industrial Control System. Kemudian SCADA, ini mungkin banyak
kita dengar di sisi industrial. SCADA itu adalah supervisi control and data acquisition, ataupun ada DCS, distribute control system, dan beberapa vocabulary yang lain, ada sensor, PLC, HMI, data historian, dan RTU. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian lebih paham mengenai vocabulary yang ada di sini. Oke, bagaimana dengan industrial yang kita bisa temui? Mungkin banyak yang kita familiar, industrial itu ada utilities, chemical, ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Dan kemudian bagaimana dengan metode-metode di Tempax, di warehouse, airport, shift, dan building. Dan kalau kita melihat beberapa Tempax ya, sebenarnya Tempax itu juga bisa kita monitoring. Cuman di Indonesia kan kita nggak bisa lihat kayak Tempax di Indonesia yang terbesar adalah sebut aja yang di daerah Ancol ya. Itu kita lihat untuk operatingnya atau mengoperasikannya itu ada satu orang yang melakukan operasi di wahananya itu, jadi masih dibilang manual. Jadi bagaimana dengan Tempax yang di luar, kayak contohnya kayak Disneyland dan Universal Studio, dan kita jarang melihat ada satu orang atau yang melakukan operator. Kebanyakan orang-orang itu hanya melakukan monitoring aja di sisi personal dari sisi orangnya, dan semuanya itu di operator di sisi di operator sistemnya, di back end di belakangnya. Dan kemudian kalau contoh kayak kemudian ada warehouse yang mungkin ini warehouse-nya adalah sisi warehouse automation. Contohnya, jadi kalau beberapa warehouse yang bisa kita lihat adalah ya dia sudah tidak menggunakan orang lagi untuk mengangkat atau mengambil atau menaruh barang-barangnya. Jadi semua sudah menggunakan robotik dan ada konveyornya. Dan contoh lagi mungkin kalau kayak buildings, elevator, ada lift ya. Bayangkan ada sebuah bangunan, itu ada beberapa banyak elevator, ada lebih dari mungkin 5 atau 10 elevator. Kita lihat aja gedung-gedung yang mall terbesar di Indonesia, di Jakarta. Contohnya aja kayak Grand Indonesia, itu ada banyak, bisa lebih dari 10 mungkin lift, dan banyak sekali lebih dari 10 mungkin elevator. Dan itu di monitoringnya mungkin nggak hanya satu orang, tapi terkontrol di satu pusat monitoring control room-nya. Dan itu banyak contoh-contoh yang bisa kita monitoring. Jadi nggak hanya yang dari sebelah kiri aja, yang utilities, chemical, farmasi, transportasi, mining, dan berikutnya. Nah, bagaimana dengan ICS Cyber Security? Apa itu ICS Cyber Security? Jadi contoh ini adalah contoh malware pertama di sisi ICS, itu namanya Stuxnet. Jadi Stuxnet itu pada tahun 2010 dia menyerang uranium Irak. Jadi Stuxnet itu dia kerjanya dia tidak mencuri data, tetapi dia memanipulasi skrip-skrip yang mengakibatkan uranium itu eksplosif atau meledak. Nah, itu contoh malware yang berada di sisi di ICS atau di OT. Nah, ini cara kerjanya. Jadi pertama dia melalui infection beberapa, mungkin dari sederhana, dari flash disk thumb drive itu masuk ke operating system, masuk dari control room-nya. Dia bisa mencari bagaimana apa aja yang bisa menggerakkan itu control room-nya, yang mengakibatkan jadi Stuxnet itu tidak merusak, tidak mencuri, tidak mengcopy semua, tapi dia hanya merubah beberapa script yang mengakibatkan itu destroy atau meledak. Nah, ini contoh yang paling baru 2021. Kalau bisa Bapak Ibu googling, dari ini ada water system itu di Florida itu kena hack. Jadi pada tanggal 5 Februari, jadi beberapa operatornya dia melihat sebuah mouse-nya itu bergerak sendiri, yang mengakibatkan mouse itu mengklik sesuatu yang mengakibatkan banyaknya zodium histologi itu melebihi dari yang sesudah dikapasitaskan di normalnya. Gitu. Nah, ini contoh yang terjadi di Florida yang baru-baru ini. Dan satu lagi, ini ada US Petrol, dia supply, jadi pipeline-nya pipa-pipa buat distribusinya itu juga
mengakibatkan kena ransomware. Jadi beberapa ransom itu yang memang tidak hanya mengenai di sisi IT dan di sisi OT juga. Akibatnya apa? Di berita ini Amerika Oil Company itu membayar 4,4 juta kepada hackernya setelah diserang mengenai ransom. Nah, ini ya, contohnya. Jadi banyak sekali memang serangan-serangan di OT yang kita pernah alami. Nah, ini contoh lagi yang terakhir. Sayano-Susenskeya Dam. Nah, ada yang tahu nggak? Ini adalah bendungan salah satu 6 terbesar di dunia. Jadi ini bendungan kalau dilihat nama ini kayak di Jepang ya, tapi bukan, ini ada di Rusia. Jadi ini bendungan yang 6 terbesar di dunia. Jadi ini sudah berdiri tahun 78. Dia bendungannya bisa menahan hingga 8 skala Richter untuk gempa bumi. Itu menghabiskan hampir 20 billion juta dolar ya, 20 miliar dolar untuk membangunnya. Lantas ini kalau dilihat bagian dalamnya, kira-kira apa yang bisa membuat ini bendungan hancur? Nah, ini gambar dalamnya yang sama seperti yang ini. Ada 3 dam filter di situ ya. Ini bagian dalamnya akibat turbinnya failure, akibat kegagalan dari sisi operasi turbinnya. Jadi ada sebuah indikasi malware yang bisa mengakibatkan salah satu script dari orangnya, operatornya, mengakibatkan turbinnya failure dan akhirnya meledak. Hampir 75 korban dunia meninggal di sini, dan salah satunya adalah seorang wanita yang sedang hamil. Dan kita lihat bahwa bendungan ini yang kita bilang bahwa terbesar di dunia dan tahan hingga 8 kali gempa bumi, tapi hancur hanya gara-gara dari sisi turbin failure-nya, gara-gara script untuk operating turbinnya. Nah, kalau dia dari beberapa histori itu, kita lihat bahwa serangan-serangannya untuk OT dari sini 2012 hingga 2019, dan yang terakhir tadi saya share ada di 2021, itu beberapa ransomware yang mengakibatkan company bisa membayar yang cukup mahal untuk mengakibat dari sisi serangannya atau malware-nya. Jadi kebanyakan ternyata 1,7 juta dia membayar kayak tadi oil company di US bayar hampir 4,6 juta dolar. Nah, bagaimana dengan kita udah punya beberapa perangkat-perangkat IT? Bisa nggak perangkat IT kita itu memonitoring perangkat-perangkat yang ada di OT? Jadi bagaimana protokol yang di OT? Kalau protokol di IT mungkin kita sering dengar ini ya, ada beberapa protokol yang kita sering dengar, ada SSH, endpoint, ada HTTP, FTP, ya ini protokol-protokol yang ada di OT. Bagaimana dengan protokol-protokol yang ada di OT contohnya? Nah, kalau dilihat ini masing-masing brand itu protokolnya adalah proprietary. Jadi kayak ABB punya protokol sendiri, kayak Emerson punya protokol sendiri, Honeywell dia punya protokol sendiri gitu ya. Ada Schneider punya protokol sendiri. Dan ini beberapa brand itu punya protokol sendiri yang mengakibatkan perangkat IT security monitoring yang berada di IT itu tidak bisa membaca atau melihat, memonitoring semua protokol yang ada di industrial. Makanya Nozomi itu bisa fokus untuk ke industrial protokol. Nah, kenapa Nozomi? Jadi Nozomi itu dia, kalau kita lihat Nozomi Network, mungkin orang lihat, oh buatan Jepang ya, bukan. Jadi Nozomi itu dia founder di Switzerland 2013. Jadi Nozomi itu lahir memang sudah dari OT, jadi bukan perusahaan IT yang berpindah ke OT, tapi benar-benar Nozomi itu memang dia fokus founded untuk di OT dan IoT. Nah, ini 2 orang foundernya.
Jadi memang dia sudah expert di bidang SCADA, yang memang SCADA salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan di industrial. Dan ini memang banyak sekali. Jadi beberapa risetnya memang dia kebanyakan untuk di oil and gas company. Jadi beberapa kontrol-kontrol sistem yang membutuhkan solusi seperti ini. Bagaimana dengan footprint-nya? Jadi di worldwide, Indonesia itu terdekat office-nya ada di Singapura. Jadi headquarter-nya ada di San Francisco, USA, dan kalau Indonesia terdekat office-nya ada di Singapura. Jadi Nozomi itu sudah banyak beberapa digunakan di worldwide. Kalau di Indonesia, bisa bilang beberapa customer kita Nozomi di Indonesia ada beberapa perusahaan di Cilegon. Kalau dengan Chandra Asri Petrochemical itu juga customer kita mengenai Nozomi. Yang kedua ada beberapa perusahaan kertas, pulp and paper yang ada di Sumatera. Kemudian ada oil and gas, kita ada Exxon Mobil, itu sudah customer kita Nozomi. Kemudian ada mining, ada Vale Indonesia juga, dan beberapa perusahaan manufacturing kayak alat kesehatan. Jadi cukup banyak di Indonesia. Untuk beberapa cukup kaget, memang beberapa banyak kita edukasi ke customer. Oh ternyata yang selama ini beranggap bahwa OT memang suatu internet atau closed loop internet yang tidak bisa menggunakan versi internet. Tapi bagaimana dengan serangan-serangannya? Tadi kita sudah bisa lihat ya. Oke, jadi beberapa, jadi secara garis besar di worldwide, jadi 6 dari 10 oil and gas itu menggunakan beberapa Nozomi. Ini contoh yang sudah marketplace di Nozomi. Dan Nozomi juga sudah beberapa teknologi alliance dengan beberapa vendor-vendor IT. Kayak contohnya di sini ada Aruba, ada Checkpoint, ada FireEye, Fortinet. Jadi oke, mungkin aku lanjutkan aja ya. Ini merupakan teknologi-teknologi alliance yang sudah dimiliki oleh Nozomi, yang jadinya produk-produk yang sudah bekerja sama Nozomi. Di sini ada sebetulnya ada Accenture, ada Atos, kemudian ada Schneider, dan juga ada teknologi-teknologi alliance yang IT yang sudah berintegrasi juga dengan solusi dari Nozomi. Jadi seperti kayak Aruba, kayak Checkpoint, kayak Palo Alto. Jadi nanti ketika Nozomi, solusi Nozomi ini kan kita mendetek, kemudian untuk memproteksinya kita harus integrasikan dengan produk-produk yang lain atau third party. Ya, nanti third party ini yang sudah terintegrasi oleh Nozomi. Ya, kalau lanjut, ini merupakan salah satu juga kelebihan dari Nozomi. Kita bisa sangat dengan mudah berintegrasi dengan IT ya, teknologi-teknologi IT. Di sini kita bisa berintegrasi dengan 3 segmen, yaitu ada CM, kemudian ada ICS equipment, dan juga ada juga security dan IT tools. Tadi kayak CM itu kita sudah bisa bekerja sama dengan Lockheed, kemudian ada Splunk, kemudian ada ArcSight, yang dimana CM itu merupakan di Gartner itu sudah ada di LIDAR. Dan juga ada security tools juga ya di sini. Security tools seperti yang saya mention tadi, bahwa Nozomi bekerjasama dengan teknologi-teknologi atau produk-produk yang sudah berada di Gartner LIDAR ya. Di sini ada Checkpoint, Palo Alto, kemudian ada FireEye untuk threat intel-nya. Ini sekilas saja industry awards-nya. Sebentar. Jadi untuk saat ini merupakan award yang sudah pernah diraih oleh Nozomi Network. Salah satunya yang terakhir sih pada tahun 2009, yaitu Product of the Year finalis, salah satu Product of the Year finalis yang segmentasinya itu khusus untuk oil and gas engineering. Jadi Nozomi meraih penghargaan ini di tahun 2019. Nah,
Sekarang kita masuk langsung ke solusi-solusi yang ada di Nozomi Network itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih solusi-solusinya itu? Secara keseluruhan key differentiator-nya itu ada 3 untuk Nozomi sendiri. Jadi kita ada 3 segmennya, itu see atau melihat, detect, dan juga unify. Artinya gini, ketika seseorang ya atau perusahaan ingin pengen diprotek jaringannya, itu kadang-kadang agak cukup aneh ketika si device ini tidak bisa melihat semuanya. Artinya yang kita butuhkan adalah visibility. Ketika kita ngomongin visibility, ya udah kita bisa secure itu. Soalnya gini, kadang-kadang ada beberapa user pengen diprotek segmentasi A, tapi produk tersebut tidak bisa melihat visibility yang ada di segmen A. Nah, bagaimana si produk itu bisa memprotek ya? Kalau kita tidak dapat visibility. Nah, Nozomi memberikan solusi untuk kita mendapatkan visibility ke semua segmen jaringannya, aktif maupun pasif. Untuk detailnya nanti aku jelaskan setelahnya. Kemudian bisa mendetek. Ketika kita mendapatkan visibility, kita juga bisa mendeteksi sesuatu yang itu malicious atau yang sekiranya itu berbahaya. Ketika itu didetek secara Nozomi itu berbahaya, oke, kita akan mencoba mengintegrasikan dengan third party, yaitu di point unify ini kita akan berintegrasi dengan third party bahwa oh ini tuh harus diblok atau atau di allow, atau emang ini false positif atau gimana. Nah, tiga key differentiator inilah yang menjadi seluruh komponen dari Nozomi Network itu sendiri. Nah, untuk nama-namanya ini kita ada beberapa solusi di sini. Yang pertama kita jadikan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada produk, di mana produk ini yang menjadi core dari Nozomi itu sendiri. Jadi di produk kita punya namanya solusi, namanya Guardian. Guardian ini adalah device yang akan menerima paket. Nah, nanti paket ini akan dianalisa. Nanti ketika sudah dianalisa akan dideteksi apakah pada satu jaringan OT ini terdapat malicious atau mungkin emang terdapat false positif atau yang lainnya. Yang kedua, di dalam sisi produk itu ada Central Management Console atau CMC, di mana Central Management Console ini case-nya adalah kita mempunyai beberapa Guardian. Jadi semuanya kan biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan yang OT gitu ya, kita mempunyai banyak pabrik gitu, di kota A, kota B sampai ya banyak. Nah, setiap kota ini akan dipasang Guardian. Ketika Guardiannya ini lebih dari 1, maka itu bisa diintegrasikan di Central Management Console, yang artinya nanti biar kita memudahkan kita untuk memanage semua Guardian itu. Kemudian di segmen service itu ada asset intelligence dan threat intelligence. Nah, asset intelligence ini, oh ya, aku balik lagi sebentar ke Guardian. Guardian ini bisa mendetek secara pasif aset-aset yang dipunyai oleh customer tersebut. Jadi ketika Guardian ini mendapatkan traffic, dia akan memproses atau mendeteksi secara pasif aset-aset apa aja yang sudah dimiliki oleh user tersebut. Oke, aku next ke service. Service ada asset intelligence. Nah, asset intelligence ini asset intelligence ini berfungsi sebagai, ini sebenarnya subscription ya, bentuknya subscription. Ketika kita ngomong service asset intelligence dan threat intelligence, asset intelligence itu dibuat untuk adanya threshold gitu. Jadi kita mengetahui threshold yang dimiliki oleh brand tersebut. Contoh, kita pada suatu customer kita punya 2 barang contohnya. Kita punya Schneider sama ABB atau Yokogawa deh. Ada 3 gitu ya. Nah,
ketiga device ini memiliki threshold default yang berbeda-beda. Contohnya, ketika kita ngomongin ABB itu contoh standar turbin itu berkisaran putarannya itu ada di 1000 RPM gitu ya, contohnya ya. Aku kurang tahu untuk detailnya. Ini contohnya aja untuk KBB 1000 RPM. Nah, untuk Yokogawa sendiri ada 1500 RPM dan kemudian ada Schneider itu semuanya 2000. Nah, aset intelijen ini memberikan data-data tersebut. Jadi ketika user beli barang baru ya, contohnya mereka beli barang Yokogawa nih, mereka beli Yokogawa. Nah, itu mereka belum tahu defaultnya seperti apa kan. Nah, kita memberikan kita memberikan suggestion bahwa ini tuh kalau Yokogawa itu biasanya defaultnya segini. Kita nanti dari si user mau mengikuti defaultnya itu atau enggak. Nah, ketika nanti ada semuanya ada serangan gitu ya, ada serangan turbin itu melebihi dari kapasitas RPM yang dimiliki oleh device tersebut, nanti device-nya akan memberikan alert, guardian-nya akan memberikan alert. Nanti aku jelaskan lebih lanjutnya. Oke, kemudian ada treat intel, kemudian ada add-on, service add-on ini remote collector dan juga smart polling. Nanti selanjutnya aku akan jelaskan. Kemudian ada Nozomi Network Lab dan juga customer support. Oke, pertama Guardian. Guardian tadi yang sebelumnya saya jelaskan bahwa Guardian ini merupakan device yang akan mendapatkan traffic tersebut. Jadi Guardian ini bisa mengidentifikasi, bisa mengakses, kemudian bisa mendetek, kemudian kita bisa scaling ketika nanti ada beberapa site yang dibutuhkan Guardian yang lebih dari satu. Nah, Guardian sendiri ini akan yang seperti saya jelaskan tadi, secara pasif dia akan mengecek ada apa saja sih yang dimiliki device-device yang dimiliki oleh customer tersebut. Kemudian kita juga bisa Guardian bisa mendetek adanya anomali ataupun threat detection. Nah, ini sekilas saja sih sebenarnya Purdue model ini kalau di IT itu oscillator-nya ya. Oscillator-nya itu biasanya di operational technology itu dibagi menjadi 4. Ada level 0, level 1, level 2 sampai 4. Nah, di level 0 ini biasanya sensornya atau perangkat-perangkatnya kayak turbinnya, kayak robotiknya dan lain-lain. Nah, kemudian di level 1 itu ada RTU, PLC, kemudian di level 2 itu ada SCADA. Mungkin Bapak-bapak lebih paham ya untuk yang Purdue model ini. Nah, nanti biasanya Nozomi atau Guardian-nya bisa ditempatkan di level 1 dan di level 2. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Ada juga user itu yang pengen di protect dari sisi level 3-nya juga. Nah, ini contohnya. Kalau di contoh ini ada dua Guardian ini berada di level 3 dan di level 2. Artinya kita mendeteksi adanya traffic dari level 1 RTU atau PLC atau SCADA yang mengarah ke HMI, Human Management Interface ya, yang dimana biasanya itu sudah bukan perangkat lagi ya. Nah, kemudian ada Guardian juga yang biasa dimonitor untuk memproteksi dari arah level 4. Level 4 ini biasanya sudah di arah IT, bukan di OT lagi. Biasanya kayak ada remote access, server-server itu biasanya ada di IT biasanya. Nah, antara level 4 dan level 3 ini biasanya ada firewall. Nah, dari situ maksudnya Guardian ini akan memproteksi adanya traffic yang dari level 3 yang mau akan ke level 4. Seperti itu. Oke, ini sama kayak yang tadi, passive collector, kemudian traffic antara OT, kemudian untuk Guardian sendiri dapat trafficnya dari mana? Kalau ada biasanya user itu nanya dapat trafficnya Guardian itu dari mana sih?
dari switch yang ada sudah dipasang existing di level 3 dan level 2. Sebenarnya banyak macamnya sih. Ada beberapa user yang meletakkan switch-nya itu di level 1 sama level 2 atau di level 2 atau sama level 3. Nah, tergantung dari topologi existing yang sudah ada gitu. Oke, nah untuk integrasinya sendiri kan gini, biasanya ada yang bertanya, Pak, kalau seumpamanya kan ini Nozomi sebagai IDS ya atau detection ya, hanya mendeteksi, bagaimana cara kita untuk memproteksinya. Nah, untuk memproteksinya sendiri kita sudah sudah bisa berintegrasi dengan beberapa model firewall yang tadi saya jelaskan di awal, yang berintegrasi dengan firewall yang sudah ada di Gartner Leader. Contohnya di sini ada Fortinet, kemudian ada Checkpoint, Palo Alto, dan Cisco. Lanjut, ada Central Management Console yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa intinya Central Management Console ini adalah untuk memanage semua guardian, artinya lebih dari satu ya, guardian yang lebih dari satu. Kalau guardiannya satu bisa dibilang agak ini ya, kurang efektif Central Management Console ini. Jadi ketika ada guardian yang lebih dari satu, Central Management Console akan sangat berfungsi. Oke, masuk ke Threat Intel. Threat Intel ini sama sih, kayak yang Threat Intel yang disediakan di perangkat IT ya, untuk melihat, mendeteksi atau merespon ketika ada threat intel, threat yang terbaru di worldwide. Jadi ketika ada threat yang terbaru dari sisi semuanya baru ditemukan di US, nanti dari si Nozomi yang ada di Indonesia itu akan mengupdate database-nya sehingga mereka tahu signature. Nah, aset intelijen yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa mereka mempunyai threshold. Aset intelijen ini memberikan threshold ini di mana setiap produk ini kan beda-beda ya. Nah, si aset intelijen ini memberikan default threshold yang pada setiap device-nya. Jadi untuk user semuanya, tadi aku bilang contohnya ABB itu 1000, ketika user atau customer itu mengkonfigur turbin di bawah 1000, ya aset intelijen akan memberikan alert bahwa ini tidak sesuai standar yang diberikan oleh vendornya, ya dalam hal ini ABB-nya. Oke, smart pooling. Tadi ada add-on ya, add-on smart pooling ini kita bisa mendeteksi secara aktif. Kalau tadi Guardian itu secara pasif, ini smart pooling bisa mendeteksi secara aktif. Artinya kita yang menginitiate, Guardian yang akan menginitiate ke device-device tertentu. Jadi kalau misalkan Guardian itu secara pasif yang didapat ya, contohnya ada device Yokogawa, firmware-nya 16.6 gitu. Kemudian serial number-nya masih belum diketahui. Nah, dengan smart pooling kita akan secara aktif tanya ke device-nya itu, dalam hal ini dalam case ini adalah Yokogawa. Guardian akan menanyakan ke Yokogawanya. Dan dari sisi device-nya atau Yokogawanya sendiri akan merespon, dan Guardian akan melihat respon tersebut. Oh, oke, data-data yang kurang itu apa aja. Jadi nanti ketika di dashboard-nya nanti ada serial number-nya lagi. Yang kedua ada add-on remote collector. Remote collector ini biasa digunakan ketika ada satu set, contohnya ada satu set tapi ada 2 data center. Nah, dari 2 data center ini biasanya customer daripada membeli Guardian 2, mereka lebih memilih untuk membeli remote collector
collector, nanti remote collector ini akan dikirimkan ke Guardian yang terdekat. Jadi sebetulnya remote collector ini difungsikan hanya untuk mendeteksi aja. Kalau Guardian dia ada dashboard-nya, tapi kalau remote collector ini hanya bisa menangkap dan melempar data aja. Dia nggak ada dashboard-nya. Nah, ini contoh contoh case-nya. Jadi semua level 2 dan level 3 ini berbeda room. Nah, di level 2-nya kita pasang remote collector. Nanti dari sisi remote collector akan mengirimkan datanya melalui Guardian yang terdekat. Dalam case ini, dalam gambar ini yang berada di level 3. Ini bentuknya remote collector kecil, kayak mini PC lah, nggak sampai setengah U juga untuk fisiknya. Beda dengan Guardian bisa 1 U. Oke, kemudian ada Labs, Nozomi Network Labs ini kita provide, atau Nozomi Network ini memprovide dengan researching buat threat huntingnya dari sisi Nozomi Network. Nah, untuk licensing-nya gimana? Kita ada sangat fleksibel untuk licensing-nya. Kita punya subscription, kemudian ada enterprise license agreement, dan juga perpetual. Jadi terserah nanti dari sisi customer-nya pinginnya license-nya seperti apa. Tapi kebanyakan yang sudah diimplementasikan di Indonesia itu kebanyakan yang perpetual license. Ini contoh untuk sizing Guardian-nya. Yang paling besar ini ada NSG HS3500 yang bisa memproteksi 5 sampai 500.000 nodes dan maksimal throughput-nya 6 GB. Nah, untuk yang biasanya digunakan di Indonesia itu biasanya kita pakai NSGL 100 yang ada di kanan ini atau NSGL 250. Nah, nanti tergantung berapa nodes yang ingin dimonitor oleh Guardian-nya. Jadi kalau kita ngomong ke customer untuk sizing-nya itu kita berdasarkan maksimal nodes-nya, protected nodes-nya, dan juga throughput-nya berapa. Ketika sudah ketahuan 2 poin itu, nanti kita bisa sizing ke lebih dekat yang ke arah mana. Ini untuk remote collector-nya, dan juga ada spesifikasi untuk CMC-nya. Oke, mungkin untuk presentasi Nozomi-nya cukup sampai situ. Sekarang aku mau lanjut ke show untuk dashboard-nya Nozomi itu seperti apa. Sebentar. Oh ya, mungkin Mas Juang nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat aja ya. Bisa langsung ditanyakan sekarang juga, biar nanti biar nggak lupa gitu. Yap, nanti untuk Q&A-nya akan dijawab langsung oleh Mas Billy sama Mas Edwin di sesi Q&A ya. Saat ini mau langsung demo ya, Mas? Ya, sebentar. Aku coba VPN. Oke, silahkan. Ya, sudah terlihat, Mas ya? Sudah Mas. Sudah. Oke. Ini contoh tampilan Guardian ya ketika kita mau masuk. Ini sebenarnya sebagai tambahan informasi saja. Ini bukan production di user, tapi ini ada di lab kita. Dan di lab kita ini saya sudah masukkan traffic dummy. Jadi Nozomi bisa menerima traffic dummy, di mana nanti dashboard yang dilihat ini seperti traffic production beneran gitu ya. Oke, ini tampilan awalnya. Jadi nanti biasanya sih kita banyak mainnya di dashboard ini sih, di tab dashboard. Di sini kan ada tab dashboard, appliance, alert, environment, sama analisis. Nah, kebanyakan biasanya kita berawalnya dari dashboard ini. Oke, nah dari dashboard ini ada beberapa tabel ya, beberapa tabel di mana ini sebetulnya bisa custom.
tergantung nanti kemauannya user seperti apa. Nah, tapi defaultnya biasanya aku tampilin seperti ini. Yang pertama itu ada environment information, kemudian ada traffic by kategori, kemudian ada asset overview, alert flow over time, kemudian latest alert-nya ketika semuanya ada alert, analyze traffic summary, jadi nanti karena ini traffic dummy, ini nggak ada, jadi nanti kelihatan berapa throughput yang keluar dari sisi network ataupun dari sisi SCADA. Dan juga resource usage-nya ya. Resource usage-nya di sini kita bisa melihat dari CPU-nya, dari sisi RAM-nya, dan juga dari sisi disk-nya. Jadi nanti kelihatan apakah Guardian ini akan sudah melewati batas atau belum. Oke. Dari environment information di sini kita bisa melihat banyak, ada 5 sih, ada 6, fungsi. Di sini kita bisa melihat aset, nodes, link, protokol, session, dan juga variable. Nah, kalau kita klik aset, jadi seperti yang saya mention sebelumnya bahwa Guardian ini bisa mendeteksi secara pasif apa saja device yang sudah termonitor sama Guardian-nya. Jadi ketika Guardian dapat traffic, dia akan langsung menampilkan device-device-nya, aset-asetnya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini ada banyak sekali device-device ya, dan kita bisa melihatnya dari mengkategorikan dari sisi name-nya apa. Jadi name-nya ini adalah host name-nya, kemudian ada type-nya. Oh ya, kalau name-nya ini dia belum disetting dari device-nya ini, belum disetting host name-nya, dia akan langsung memunculkan IP-nya. Jadi contohnya di sini ada user 8 yang sudah dikonfig secara host name-nya. Kalau yang belum dikonfig secara host name, ini ada langsung tampilkan IP-nya. Ada 172.16.0.253. Oke. Nah, dan juga Guardian bisa melihat tipenya ini apa. Apakah itu komputer, apa ini switch, apa ini PLC, atau mungkin ini router gitu. Jadi semua yang didapat oleh Guardian, dia akan mendeteksi apa saja itu tipenya. Kemudian Guardian juga bisa mendeteksi lebih detail lagi dengan menampilkan OS-nya langsung atau firmware-nya. Jadi kita bisa langsung melihat, oh ini control logic 1756, tipenya PLC, OS-nya pakai atau firmware-nya pakai 18002. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, oh ya di alamat IP 192.168.131 yang PLC itu OS-nya OS berapa ya? Kita nggak usah perlu melihat device-nya langsung, tapi kita bisa melihat dari sini, informasi ini biasanya sudah cukup untuk report bahwa OS versinya sudah kelihatan. Nah, tampilan ini juga bisa diekspor. Biasanya kalau implementasi saya sebelumnya itu digunakan untuk executive summary sih. Biasanya ada manajer gitu ya, atau atasan-atasan eksekutif itu minta aset-aset, total aset atau apa saja sih aset yang sudah diimplementasikan di OT mereka. Nah, ini aku bisa ekspor ke dalam Excel atau CSV, nanti report ini nanti akan saya kirim. Ini cukup berfungsi, cukup berguna untuk lebih detail melihat apa saja aset yang ada di OT kita. Oke, nah di sini juga kita sebenarnya bisa lebih lebih detail untuk kalau kita masuk ke klik username-nya ya, semuanya ini user apa saja sih yang dimiliki. Dia sudah ada overview, kemudian ada session-nya yang aktif itu berapa, kemudian kalaupun ada vulnerabilities apa saja. Nah, di sini kan nanti kita bisa melihat CVE-nya. Nah, biasanya kan kalau CVE itu kan sudah ada signature-nya ya. Nanti kita bisa googling juga CVE ini signature-nya kayak gimana. Oke. Oh ya, kita juga bisa melihat serial number-nya juga di sini. Kita bisa melihat di ujung kanan ini.
ada informasi untuk serial number-nya juga, jadi kita tidak perlu susah untuk, ya mungkin dari user sendiri biasanya sudah mempunyai dokumentasi apa saja aset-aset mereka gitu, tapi ada beberapa customer atau beberapa user itu yang belum mempunyai dokumentasi ini, dan juga mungkin belum sedetail ini ya, yang bisa sampai OS atau firmware version-nya. Oke, kita balik lagi ke dashboard, kemudian ada notes. Nah, yang sering jadi pertanyaan juga di sini, apa sih bedanya aset sama notes? Jadi aset itu device-nya. Kalau notes itu interface yang ada di dalam aset, interface yang ada di dalam device. Biasanya kalau kita ngomongin notes itu interface yang ada di dalam device, karena biasanya di dalam device tersebut itu nggak hanya cuma satu interface, tapi ada banyak interface yang ada dalam satu device. Jadi makanya kenapa sizing-nya kita tadi itu berdasarkan nodes itu untuk memproteksi ada berapa banyak nodes yang akan diprotek. Kalau kita klik nodes-nya ini, nah ini kita juga bisa melihat secara detail apa saja informasi-informasi yang diperlukan. Nah, ini mungkin ada beberapa value yang masih kosong, itu antara Guardian tidak mendapatkan visibility tersebut, atau dari sisi device-nya emang nggak ada gitu, emang nggak ada informasi itu gitu. Nah, aku ambil contoh yang ini aja, yang ada informasinya di sini. Ada tipe PLC, kemudian ada vendornya juga, Schneider, dan juga IP-nya. IP-nya di sini ada 172.16.0150. Kemudian ada product name-nya, lebih spesifik lagi product name-nya ini. Kemudian ada protokolnya. Ada protokol yang dipakai dari PLC Schneider tersebut. Nah, kebetulan yang di sini kita mendapatkan Modbus, protokol Modbus. Kemudian ada lagi contoh komputer ya, ada endpoint gitu yang deteksi sama Guardian ini. Jadi ada komputer, ada IP-nya, bisa juga kita bisa melihat OS-nya itu OS apa aja, dan ketika beroperasi komputer ini melakukan apa aja gitu. Kalau kita lihat di sini ada HTTP, ada HTTPS, kemudian ada RDP, kemudian ada SIP dan juga SSH. Oke, aku sebenarnya ini juga custom. Ini custom bisa di-select apa aja yang mau ditampilkan. Oke, kemudian aku lanjut lagi di dashboard, balik lagi ke dashboard. Links ini kita bisa menunjukkan apa ya, network traffic-nya sih sebetulnya. Jadi nanti kita bisa melihat traffic itu berasal dari mana dan juga destination-nya mau kemana. Untuk lebih spesifik lagi, kita bisa melihat protokol yang dipakai. Dalam hal ini contohnya ini tadi kan komputer 10.050.10, destinasinya ke 192.168.168, kemudian protokolnya HTTPS. Last activity-nya kita juga bisa lihat. Jadi ketika ada semuanya attacker ya yang mau masuk nih, attacker yang mau mencoba remote ke arah HMI ya, Human Monitor Interface, yang kayak tadi yang disampaikan Mas Willy, bahwa di Florida tadi ada attacker yang mencoba masuk dan mencoba lewat TeamViewer dan mencoba mengganti kadar asam yang ada di air di sekitar Florida itu ya. Nah, itu kita bisa melihatnya juga dari last activity-nya. Oke. Kemudian juga ada TCP, di sini ada TCP retransmission, itu biar kita bisa melihat bahwa ketika ada koneksi nih dari 10.05.10 ke arah 192.168.168.3 dengan protokol HTTP, itu dia retransmit itu artinya mencoba lagi ya. Ketika dia coba ke 168.168.3 ini gagal, kemudian dia coba lagi dalam beberapa menit atau dari beberapa waktu yang ditentukan, itu kita bisa melihat berapakah retransmission-nya. Apakah jangan-jangan
bisa jadi retransmisinya bisa sampai 100%. Artinya ada kemungkinan juga itu DDoS gitu. Ada DDoS attack ya, karena bisa dalam satu waktu bisa mencapai retransmission 100%. Oke, oh ya, dari sisi sini juga kita bisa melihat alert-alertnya sih. Kalau seumpamanya nanti ada alert ya, dan juga dari IP ini kita juga bisa melihat nggak hanya dari IP versi 4, dan kita juga bisa melihat dari IP versi 6-nya. Oke, balik lagi ke dashboard. Kemudian ada protokol ini nggak bisa diklik, ini informasi saja. Jadi nanti kita bisa membedakan. Kalau tadi Mas Willy sebelumnya membicarakan protokol-protokol yang ada di IT dan juga OT, bedanya itu apa? Nah, kita juga di Guardian ini kita bisa membedakan protokol IT yang sedang aktif itu ada berapa, dan juga OT ada berapa. Kalau di sini case-nya ada 41 protokol yang aktif, 37 di protokol IT, dan 4 yang ada di OT. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi session-nya lebih detail lagi ya. Biasanya ini aku pakai buat untuk troubleshoot sih, ketika ada koneksi atau ada serangan-serangan yang mencoba masuk atau menganalisa thread-thread yang sedang masuk ya. Nah, jadi dari kalau contohnya ini 192, 168, 133.1 ini kan ada banyak ya, karena kita ngitungnya per sessionnya itu kita ngitungnya per session, jadi bakal ada banyak sesi-sesinya. Dalam artian ini Guardian bisa memberikan apa ya, sedetail ini gitu. Sessionnya kita bisa menampilkan sessionnya sampai sangat detail. Kemudian juga yang terakhir itu ada variabel. Variabel ini sebetulnya sama sih, sama kayak network, cuma kita bisa ngelihat proses-proses yang ada di dalam device tersebut. Nah, ini hostnya, kemudian RTU-nya, name-nya apa, kemudian tipenya ada analog, aku lupa lagi satunya ini apa. Dan juga dari sisi protokolnya itu apa aja. Nah, ini kita bisa lihat ada Modbus, ada IEC 104, dan banyak hal. Oke, dari sisi dashboard sih biasanya aku cuma berkutit ya, mengoperasikan di environment information. Ada juga informasi dari asset overview. Di sini kita bisa melihat dari per due model tadi yang saya share itu Guardian bisa meletakkan, oh ini berada di level 3, oh ini berada di level 2, dan juga ini ada di level 1. Nah, kalau dilihat di sini level 1-nya ada, contohnya ada 52 PLC ya, ada 52 PLC, kita bisa klik. Nah, nanti 52 PLC ini kita bisa melihat keseluruhannya itu PLC-nya apa aja. Nanti juga kita bisa download khusus untuk PLC ini, contohnya yang IP 131 ini, 192, 168, 131. Kalaupun kita diminta untuk reportnya, kita bisa ekspor generate PDF di sini. Nanti hasilnya itu sebentar. Nah, ini. Nanti kita bisa melihat hasilnya itu seperti ini. Nanti aku coba download tadi ya. Oke, sambil menunggu kita bisa juga kita ganti untuk sebagai diagram, itu juga bisa. Tadi kan kita melihatnya list apa PLC-nya, kita bisa juga melihat secara diagramnya. Oke, sebentar. Kemudian aku mau nunjukin di sini ada alert. Nah, ya yang sering saya operasikan juga. Di sini kita bisa melihat alert apa aja yang sudah diterima oleh Guardian itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat di sini
itu contohnya di sini ada malware yang sudah ditransfer oleh attackernya. Nah, untuk detailnya kita bisa melihat di sebelah kanan ini, jadi ada Dragonfly. Ini Dragonfly suatu malware yang melakukan mentransfer malware tersebut dari IP 172.16.0253 ke arah destinasinya 172.16.055. Untuk detailnya kita bisa open details di sini. Nanti kita bisa melihat secara urutan-urutannya itu seperti apa gitu. Nah, ini kita bisa memberikan gambarnya juga. Jadi yang tadinya itu dari 172.16.0253 ini koneksinya kemana aja? Yaitu ada 172.16.653 dan juga 16.0.55. Nah, dari sisi sini itu ada terdeteksi adanya malware. Oke, close. Selanjutnya ada report juga. Report kita bisa, Guardian bisa memberikan report tergantung nanti dari report types-nya seperti apa. Ini kita bedakan menjadi 3, ada alert, ada asset inventory, ada CIS control atau critical security control, dan juga vulnerabilities. Nah, kalau yang ini kita bisa generate, nah hasilnya yang seperti ini, alert, executive summary. Jadi kita bisa melihat berapa banyak device yang sudah termonitor berdasarkan produknya, kemudian ada operate berdasarkan OS-nya, kemudian berdasarkan firmware-nya, dan juga ada top 20 OpenACK alert dari type-nya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini last 10 open alert-nya. Jadi dari IP ini ke arah destinasinya dan juga tipenya seperti apa. Oke sih, mungkin dari aku untuk show-nya cukup sampai di sini. Kembali lagi ke Mas Juang, kalau ada pertanyaan bisa langsung di-share. Oke, terima kasih banget Mas Edwin atas penjelasannya, dan terima kasih juga Mas Billy atas penjelasannya juga, dan presentasi demonya. Pertanyaan dari para attendees. Oke, yang pertama ada dari Bapak Sugianto. Yang pertama adalah comprehensive security solution journey, mulai dari mana dulu ya? Lalu secara end-to-end menuju roadmap / big picture company untuk case yang masih hybrid dalam tanda kurung on-premise dan SaaS cloud, dan next ke depannya mau menerapkan IoT dan best practice-nya seperti apa. Boleh dijawab Mas Edwin atau Mas Billy? Oke, mungkin aku coba bantu jawab ya. Jadi journey dulu ya. Ini tetapi dengan end-to-end. Oke. Jadi kita best practice-nya biasanya bergantung pada Purdue model ya, yang tadi saya share tadi. Jadi ada level 0, level sampai level 4. Nah, untuk best practice-nya sendiri biasanya kita taruh di traffic yang akan melewati level 3 ke atas atau mau yang ke arah IT-nya gitu. Jadi antara level 1, level 2 atau level 3 nanti tergantung dari customer-nya itu sendiri. Maksudnya existing topologinya seperti apa. Kadang-kadang ada switch yang hanya diletakkan di level 1 atau level 2 atau di level 2 dan level 3-nya aja. Jadi tergantung dari topologi yang sudah diimplementasikan oleh customer. Nah, untuk apakah case yang masih hybrid on-premise dan SaaS cloud. Nah, sebetulnya di tahun 2021 ini kalau nggak salah Mas Willy, koreksi ya Mas kalau salah. Jadi sebetulnya ada solusi yang untuk cloud-nya. Jadi sebetulnya yang kami jelaskan tadi itu hanya untuk on-premise-nya saja.
Jadi untuk appliance. Nah, di tahun 2021 ini kita punya solusi yang sudah di cloud yang namanya Vantage, tapi itu masih belum belum beredar lah ya untuk di Indonesia sendiri sih. Mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab. Mas Willy ada tambahan nggak? Iya, betul. Jadi memang Vintage itu memang dia fungsinya buat IoT yang cloud. Memang saat ini belum rilis di Indonesia. Jadi ikutin terus perkembangan kita di Nozomi Network. Pasti kita akan update apabila sudah sampai ke tahap situ. Silakan. Oke, tuh Pak Sugi. Jadi harus tetap menunggu informasi lebih lanjut dari Nozomi Networks nih, atau bisa juga langsung hubungi kami ya untuk keperluan tentang Nozomi ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Pak Rusdiansyah. Untuk integrasi firewall apa saja yang bisa diintegrasikan? Dan apakah ada kriteria firewall khusus agar bisa diintegrasi? Terima kasih. Boleh dijawab oleh Mas Edwin atau Mas Billy. Oke. Untuk integrasi firewall-nya sendiri itu kita sebetulnya cari yang sudah di Gartner Reader ya. Karena kenapa kita Nozomi cari yang di Gartner Reader itu karena dari sisi security-nya yang hitungannya udah oke lah ya. Kita mungkin masih belum nggak tahu untuk kedepannya Nozomi seperti apa, apakah mau nanti diintegrasikan dengan firewall yang lain. Tetapi untuk saat ini kita hanya bisa berintegrasi dengan firewall ada 4 macam. Yang pertama ada Fortinet, kemudian ada Palo Alto, kemudian ada Checkpoint, dan juga Cisco. Seperti itu, Mas. Oke. Sorry, Mas. Yang lain itu apakah ada kriteria firewall khusus? Oh, nggak ada kriteria khusus sih. Yang penting dari sisi Nozomi-nya itu sudah bisa support untuk integrasi ke firewall tersebut, itu udah bisa jalan sih. Oke. Bagaimana Mas Billy? Apakah ada tambahan? Iya, jadi yang Mas Edwin bilang memang ada beberapa firewall yang otomatis bisa integrated. Jadi bagaimana kalau di luar brand itu ya Win ya? Bagaimana di luar brand yang sudah disebutkan tadi yang di Mas Edwin, kita kan tadi ada integrasi bisa ke Checkpoint, Fortinet, dan Cisco. Bagaimana kalau brand yang di luar itu? Nah, itu gimana Win? Gini, kalau seumpamanya ada user atau customer mempunyai brand yang selain 4 tadi itu, kita bisa kita bisa memanipulasinya untuk protection atau blocking itu ke arah SIEM. Jadi nanti SIEM-nya ini yang akan memberikan alert ke arah firewall-nya. Jadi nanti antara SIEM dia pakai SOAR bisa langsung memproteksi, atau sisi SIEM-nya akan memberikan message ke arah firewall, nanti firewall-nya yang akan ngeblocking. Seperti itu. Oke, kalau seperti itu. Semoga pertanyaan tadi menjawab. Semoga jawaban tadi menjawab dari pertanyaan dari Pak Rusdiansyah. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak Rusdi menanya kembali. Untuk smart polling, menggunakan protokol apa supaya device bisa terhubung ke smart polling tersebut? Apakah perlu diinstal agent? Silakan dijawab. Oke, terima kasih. Kalau untuk smart polling sendiri, ini kita biasanya memakai SNMP ya, pakai protokol SNMP. Jadi nanti dari sisi device-nya itu akan create SNMP SNMP group kalau nggak salah namanya itu. Nah, kita dari sisi guardiannya juga akan mengkonfigurasi SNMP-nya biar grupnya sama. Jadi antar guardian dan juga device tersebut bisa saling sinkron. Akhirnya dari device tersebut atau dari guardiannya akan menginitiate informasi yang akan kita minta, yang guardian inginkan, dan juga dari sisi device akan mereplay informasi-informasi yang dibutuhkan oleh guardian itu sendiri. Oke, apakah ada tambahan dari Mas Willy mengenai ini? Nggak ada, cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh ya, by the way, semoga menjawab ya Pak Rusdi. Apabila ada pertanyaan bisa kembali ditanyakan melalui kolom Q&A. Lalu dari Pak Anes Aryuda, apakah Nozomi melakukan action jika ada vulnerability atau hanya detection dan monitoring saja?
apakah fungsi untuk prediction juga seperti itu? Boleh dijawab dari Mas Willy atau Mas Edwin? Oke. Pertanyaan cukup bagus ini. Ini biasa pertanyaan yang biasa ditanyakan customer ya. Apakah Nozomi ini atau Guardian ini bisa memblocking? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Nozomi ini sebagai detection ya. Artinya kita hanya menerima paket. Nah, paket ini nanti akan diolah ketika nanti ada semacam vulnerability atau ada threat atau ada ancaman. Nah, dari sisi Guardian akan melempar alert tersebut ke dalam SIEM tadi yang third party security yang sudah terintegrasi oleh Guardian, entah itu pakai firewall, entah itu pakai SIEM. Nah, nanti yang akan memblok atau memproteksi itu dari sisi firewall tersebut atau dari sisi SIEM-nya. Seperti itu, Mas. Oke, kalau seperti itu. Mendeteksi saja ya untuk Guardian-nya ini. Karena secara deployment konsepnya Guardian ini hanya menerima paket. Kita menerima span port traffic dan kita nggak bisa terminate traffic. Oke, jadi memang hanya sebagai alert ya Mas, sekali lagi untuk detection. Oke. Semoga bisa dijelasin lagi. Mas Dok, potong mungkin bisa dijelasin lagi. Kenapa memang Nozomi tidak prefer untuk melakukan langsung blocking atau prevent apabila ada malware di sisi industrial? Kira-kira kenapa sih kalau kita bisa blocking langsung? Apa akibatnya apa untuk sisi ke production customer? Oke. Jadi sebetulnya kenapa kita hanya mendetek saja ya? Kenapa kita nggak melakukan protection atau melakukan blocking itu karena kita melihat dari sisi operasional teknologi ini sendiri sangat sensitif gitu. Ketika nanti kita melakukan blocking atau kita melakukan protection, artinya kita akan melakukan terminasi. Artinya ketika terminasi itu benar atau memang itu benar-benar attack, oke ya, kita bagus itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika adanya traffic yang bersifat false positif. Nah, contohnya semuanya ada tadi pengiriman data dari level 1 ke level 2 gitu. Yang tadinya itu legitimate traffic, tetapi dianggap oleh Nozomi sendiri itu sebagai malware atau adanya vulnerability. Nah, itu kita membutuhkan dari sisi human-nya yang akan menganalisa, mengatakan bahwa ini itu adalah false positive, ini legitimate traffic, ini bukan suatu ancaman. Jadi itulah mengapa kita hanya bersifat sebagai detection, tidak untuk melakukan protection atau blockingnya kita integrasikan ke third party yang lain. Seperti itu. Oke. Itu jawabannya sangat terperinci ya. Mengapa Nozomi hanya sebagai alert dan lain-lain. Semoga itu menjawab pertanyaan dari Pak Anes. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Pak Sugianto lagi. Apa keunggulan solusi Nozomi dibandingkan solusi lain? Perbandingannya dengan produk yang sejenis, terutama untuk case company yang masih hybrid dan memiliki environment infrastruktur yang berbeda dan sudah menerapkan MFA multi-factor authentication MDM dan 2 Active Director di on-premise dan on-cloud. Boleh dijelaskan Mas Edwin atau Mas Willy? Silakan. Oke, aku mungkin bantu jawab yang secara teknisnya ya. Yang apakah Nozomi sudah menerapkan MFA multi-factor authentication dan MDM dan juga Active Directory. Oke, untuk ini sebetulnya autentikasi ini hanya diperlukan ketika kita login saja sih, dan juga kita bisa terapkan dengan Active Directory dengan protokol LDAP untuk autentikasinya, tapi kita belum
support untuk multi-factor authentication, karena itu tadi untuk usernya sendiri itu belum apa ya, nggak berpengaruh pada operasional teknologi. Untuk autentikasi ini hanya digunakan untuk login ke dashboard-nya aja, dan itu bisa diintegrasikan dengan Active Directory. Oke, yang apa keunggulan solusi Nozomi dibanding solusi yang lain? Aku coba bantu jawab. Itu mungkin udah dijelaskan juga sama Mas Billy bahwa kita Nozomi itu sudah berangkat awalnya itu dari OT ya, bukan dari IT. Jadi ketika kita berintegrasi dengan IT itu dengan sangat mudah untuk mengintegrasikannya. Kalau dibandingkan dengan produk-produk sejenis itu kebanyakan mereka berawalnya dari IT dulu dan kemudian akan berintegrasi dengan OT. Itu agak sangat kurang banyak protokol yang didapatkan, karena itu tadi kalau Nozomi berangkatnya dari OT, protokol-protokol yang ada di OT itu sudah didiscover oleh Nozomi. Nah, tinggal nanti ketika integrasi dengan IT itu protokol-protokol yang dari IT itu dengan sangat mudah untuk diintegrasikan. Seperti itu, Mas. Mas Billy ada tambahan? Iya, jadi tambahan sedikit, hanya mau mengklarifikasi antara OT dan IoT. Jadi sebenarnya kita mau coba pemahaman dulu. OT itu adalah operation teknologi, jadi memang beberapa berbeda dengan IoT. IoT itu kan Internet of Things, jadi perangkat-perangkat yang biasa itu connect ke internet. Contoh perangkat-perangkat IoT adalah kayak elevator connect ke internet, terus kemudian ada CCTV connect ke internet, kemudian ada air conditioner AC connect ke internet, kemudian ada electricity kayak lampu power switch itu connect ke internet. Nah, itu beberapa perangkat-perangkat IoT, jadi internet, jadi perangkat-perangkat yang bisa di-connect ke internet, dan itu pun protokolnya benar hanya protokol umum di sisi IT. Jadi itu ya. Kalau OT itu benar-benar protokolnya proprietary. Jadi di awal sudah kita jelasin bahwa brand OT apa sih? Itu brand OT yaitu kayak contohnya adalah ABB, Schneider, Rockwell, General Electric, Schneider Electric, Siemens, Nokia, itu adalah brand OT yang memang konsepnya berbeda. Cuma kan sekarang zamannya lagi ke arah IoT ya, jadi semuanya connect ke internet. Kenapa harus kita monitoring? Karena perangkat-perangkat yang connect ke internet pasti ada celah, ada hole, ada malware yang bisa masuk ke situ. Nah, itu makanya kenapa sekarang lagi tren di IoT. Gitu. Dan kalau OT itu lebih ke arah kayak sekarang kan dari pemerintah kita menggerakkan industri 4.0. Jadi adanya integrasi dari sisi OT ke IT. Jadi antara network OT dan IT itu bisa saling berintegrasi gitu. Kira-kira itu perbedaan antara IoT dan OT. Nah, Nozomi bisa apa tidak dengan monitoring IoT dan OT ya? Nozomi bisa monitoring OT dan IoT. Tinggal kita bisa lihat seberapa powerful dan manfaatnya bagi sisi customer gitu. Oke, kalau seperti itu. Semoga jawaban dari Mas Billy dan Mas Edwin tadi menjawab pertanyaan dari Pak Sugi. Dan ada pertanyaan terakhir nih, ini pertanyaan yang saya suka banget nih Mas. Mas Billy dan Mas Edwin. Mohon info untuk pricing dan subscription-nya. Kalau mengenai itu, langsung aja email ke sales@primax.co.id untuk informasi lebih lanjut ya. Untuk hal tersebut juga saya masukkan ke dalam kolom chat. Jadi untuk pricing dan lain-lain bisa langsung ditanyakan pada email tersebut di sales@primax.co.id. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi daripada attendees untuk informasi untuk Nozomi ini? Apabila sudah tidak ada, mungkin karena jam sudah menunjukkan 11:31, itu sebenarnya lebih dari
dari rundown yang kita buat ya Mas, karena seru banget nih pembicaraannya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi para attendees yang sudah datang. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di primax.id dan juga sosial media Napoleon di Instagram, Facebook, ataupun di LinkedIn. Oke, dari Mas Willy, Mas Edwin, sekali lagi terima kasih atas waktunya yang diberikan dalam webinar ini. Terima kasih sekali lagi para attendees. Semoga diberikan kesehatan yang luar biasa di masa yang sulit ini. Oke, saya tutup. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa nanti di webinar-webinar kita selanjutnya. Thank you so much. Stay healthy and stay safe. Bye-bye.